Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Wulandari, NPM 30618561137, kelas 08 atau 46, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester genap tahun 2019-2020 dengan mata kuliah Telaah Kurikulum Sekolah Dasar. Dosen pengampu Dr. Hajah Reski Nepianti, MSI. Dalam video ini saya menjawab dari 12 pertanyaan ujian akhir semester Telaah Kurikulum. Soal pertama, apakah yang mendasari terjadinya perubahan kurikulum menjadi kurikulum 2013? Jawaban saya, hal yang mendasari terjadinya perubahan kurikulum menjadi kurikulum 2013 yang pertama, karena adanya tuntutan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi informasi dan komunikasi. Kedua, karena tuntutan terhadap kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan satuan pendidikan berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mereka dapat perform dan eksis di dunia kerja maupun masyarakat. Lanjut ke soal yang kedua. Apakah perubahan yang mendasar pada kurikulum 2013? Jawaban saya, perubahan yang mendasar pada kurikulum 2013 pertama, berbicara kurikulum berarti terkait 4 hal dari 8 standar nasional pendidikan, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Kedua, dari sisi standar kompetensi, pada kurikulum sebelumnya kompetensi dirumuskan berdasarkan masing-masing pelajaran, sehingga kompetensi yang ingin dicapai cenderung ada pemisahan antara pelajaran satu dengan lainnya. Pada kurikulum 2013, dengan filosofi bahwa kompetensi yang harus dimiliki seseorang adalah merupakan kompetensi utuh, maka kompetensi utuh yang harus dimiliki siswa dirumuskan terlebih dahulu, yang selanjutnya menjadi payung bagi pengembangan kompetensi yang lebih spesifik dari masing-masing pelajaran. Kompetensi ini yang disebut kompetensi inti. Ketiga, standar isi, berkaitan dengan struktur kurikulum dan muatan materi. Dari sisi struktur kurikulum antara lain terjadi perubahan di mana di SD kelas 1 sampai kelas 3 pelajaran IPA dan IPS tidak dimunculkan sebagai pelajaran. Pada jenjang SMP dan SMA pelajaran TIK ditiadakan. Dan pada jenjang SMA atau SMK, siswa diarahkan melalui program peminatan. Dari sisi muatan materi, terdapat beberapa penyesuaian disesuaikan dengan kebutuhan kekinian. Soal ketiga. Kurikulum 2013 lebih meringankan guru secara administrasi dan lebih membuka kesempatan terjadinya akses layanan pendidikan secara merata sampai ke daerah terpencil. Apa maksudnya? Jadi jawaban saya,
Ini berkaitan dengan silabus dan penyediaan pendukung seperti buku. Silabus sebagai rujukan awal untuk guru mengembangkan rencana pembelajaran disiapkan oleh pemerintah. Jadi guru tinggal menggunakan dan mengembangkan sesuai kondisi di sekolah masing-masing. Hal ini bukan berarti membatasi peluang kreativitas guru. Justru sebaliknya. Dengan ini, maka guru mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya melalui pembuatan media, alat peraga, dan merancang skenario model-model pembelajaran aktif lainnya. Untuk guru SD juga tidak akan kesulitan lagi menyusun silabus yang berbasis tema karena sudah disiapkan oleh pemerintah buku untuk pegangan guru maupun siswa yang berbasis tema. Jadi di SD siswa tidak perlu lagi membawa banyak buku dari sekian mata pelajaran. Tetapi cukup membawa satu buku, yaitu buku tematik. Dengan kebijakan ini, harapannya tidak ada lagi kesenjangan pemenuhan kebutuhan pembelajaran, baik bagi sekolah-sekolah yang di kota, di desa, maupun di daerah terpencil. Namun yang perlu dicatat adalah silabus dan buku yang disiapkan pemerintah adalah sebagai pemenuhan kebutuhan dasar. Guru dan sekolah tidak ditutup kemungkinan untuk mengembangkan atau menambah lagi agar lebih maksimal. Nomor 4. Mengapa implementasi kurikulum 2013 dilakukan secara terbatas dan tidak serempak di semua sekolah? Jadi jawaban saya di sini, ini lebih berkaitan dengan waktu yang ada sampai dengan memasuki tahun ajaran baru yang memang terbatas. Dengan waktu yang terbatas, tidak mungkin dipaksakan untuk dilaksanakan serentak di semua sekolah. Hal ini berhubungan dengan dua kegiatan besar yang harus dilakukan sebelum dilaksanakannya kurikulum ini di sekolah, yaitu penyiapan guru melalui diklat dan juga penyediaan buku untuk guru dan siswa oleh pemerintah. Lanjut ke nomor 5. Bagaimana strategi penyiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013? Jawaban saya, dari penyiapan guru melalui sosialisasi dan diakhiri dengan kegiatan diklat. Diklat dilaksanakan secara berjenjang, yaitu diklat instruktur nasional, dilanjutkan dengan diklat guru inti, dan diakhiri dengan diklat guru sasaran. Diklat yang dilakukan ini membedah isi kurikulum dan mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk melatih kemampuan pedagogik guru untuk memaksimalkan implementasi kurikulum baru ini. Strategi lanjutan setelah diklat-diklat adalah melalui pendampingan. Guru dan sekolah sasaran akan dilakukan pendampingan oleh fasilitator pusat maupun daerah. Kegiatan pendampingan melalui pola in-on-in. Dengan pola ini, guru dikumpulkan untuk diadakan penyegaran melalui diskusi, sharing, dan penguatan lainnya. Selanjutnya, guru melaksanakan pembelajaran dan setelah rentang waktu tertentu antara 1-2 bulan dikumpulkan lagi untuk didiskusikan dan disaringkan pengalaman masing-masing. Melalui pendampingan ini diyakini guru akan lebih mantap dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Soal ke-6, menurut pendapat saudara, apa yang menjadi kendala implementasi kurikulum 2013 sehingga terjadi revisi yang berulang kali?
Jawaban saya, jadi menurut saya kendala implementasi kurikulum 2013 sehingga terjadi revisi berulang kali karena sebagian besar guru merasa belum siap mengimplementasikan kurikulum 2013 dengan alasan belum memahami hakikat kurikulum baru tersebut. Kurangnya pemahaman guru disebabkan karena pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota, Provinsi, bahkan pemerintah di level nasional tidak didesain dengan baik. Lanjut ke soal yang ketujuh. Coba saudara jelaskan mengapa dalam waktu tertentu kurikulum sekolah terutama pendidikan dasar harus ditinjau kembali atau dikembangkan untuk diperbaiki. Jawaban saya, dengan diadakan pengembangan kurikulum, maka diharapkan dapat meningkatkan suatu kualitas pendidikan yang lebih baik. Pengembangan kurikulum yang terjadi merupakan proses yang berkesinambungan. Nomor 8. Ciri khas kurikulum 2013 pada jenjang SD atau MI adalah menggunakan pendekatan tematik integratif. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pendekatan tersebut. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung atau direct instruction, pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori, sedangkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran discovery dan inquiry serta strategi pembelajaran induktif. Jadi, pembelajaran tematik integratif atau terpadu pada kurikulum 2013 adalah pembelajaran yang diterapkan di SD dengan memadukan berbagai mata pelajaran yang memiliki tema yang sama. Pembelajaran tematik biasa diterapkan di SD karena karakteristik peserta didik yang masih memandang sesuatu secara holistik atau menyeluruh. Mereka belum mampu memilah-milah konsep dari berbagai disiplin ilmu. Lanjut nomor 9. Coba saudara jelaskan apa yang menjadi landasan dan prinsip pengembangan kurikulum pendidikan dasar. Jawaban saya, pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum atau kurikulum developer dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Landasan-landasan yang mendasari suatu proses pengembangan kurikulum antara lain landasan pengembangan kurikulum, landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan yuridis. Sedangkan prinsip pengembangan kurikulum pendidikan dasar antara lain prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efisiensi, dan prinsip efektivitas. Lanjut nomor 10, buatlah analisis komponen kurikulum, tujuan, isi, proses pembelajaran atau metode, dan evaluasi antara KTSP dan K13 pada jenjang pendidikan dasar atau SD, MI. Jawabannya, pertama KTSP. Tujuannya, diterapkan KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada lembaga pendidikan atau satuan pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Lanjut ke isi. Isi dari KTSP sekurang-kurangnya berisi visi, misi, tujuan, muatan kurikulum, pengaturan beban mengajar, dan kalender pendidikan. Lanjut di metode KTSP, strategi pembelajaran yang terbaik adalah mengurangi pendekatan pembelajaran langsung
dan meningkatkan penggunaan pendekatan-pendekatan pembelajaran konstekstual berbasis masalah dan kooperatif. Lanjut dievaluasi, kurikulum KTSP diarahkan pada beberapa sasaran, di antaranya tingkat pemahaman ide dan prinsip pengembangan KTSP, keberhasilan pengembangan dokumen KTSP, dan keberhasilan KTSP. Lanjut pada K13, tujuan kurikulum 2013 untuk menyiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Lanjut diisi K13. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar kerangka mencapai tujuan. Lanjut di metode K13, komponen metode yang memuat rencana, metode, dan perangkat yang disetujui untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kurikulum 2013 ini, para tenaga pendidik memiliki ruang untuk mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam memfasilitasi mata pelajaran yang memungkinkan siswa untuk dapat mengelola proses belajarnya secara aktif, kreatif, dan menyenangkan dengan bantuan yang tinggi. Nah, jadi lanjut dievaluasi. Syarat-syarat umum evaluasi yang dimana harus dilakukan memenuhi persyaratan atau kriteria sebagai berikut. Yang pertama, memiliki validitas, mempunyai reliabilitas, efisiensi, kegunaan atau kepraktisan. Nah, lanjut nomor 11. Sebaik apapun kurikulum yang dibuat oleh pemerintah, kepala sekolah dan gurulah yang memegang peran kunci dalam penerapannya. Jelaskan bagaimana peran kepala sekolah dan guru dalam pengembangan kurikulum. Nah, jawaban saya, peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum antara lain merencanakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, mengelola pengembangan kurikulum, dan mengawasi pelaksanaan kurikulum, yaitu kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah tujuan kurikulum muatan lokal, dan mengevaluasi atau merevisi kurikulum muatan lokal setiap pergantian semester, bahkan setahun sekali tergantung kurikulum muatan lokal yang digunakan. Apakah sudah memenuhi kebutuhan dan karakteristik peserta didik serta memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Peran guru dalam pengembangan kurikulum antara lain, guru merencanakan kurikulum, guru melaksanakan kurikulum, dan guru menilai kurikulum. Lanjut ke soal yang terakhir yaitu nomor 12. Silahkan paparkan pendapat saudara tentang kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013 dari kurikulum sebelumnya. Nah, di sini kelebihannya pertama, kelebihan dari kurikulum 2013 adalah setiap anak atau peserta didik dituntut kreatif dan inovatif. Serta ada juga namanya pengembangan karakter yang telah diintegrasikan keadaan semua program studi atau mata pelajaran. Kedua, peserta didik menjadi aktif dengan bimbingan guru. Antara kognitif dan afektif berjalan seiringan. Sehingga saat itu juga peserta didik bisa mengevaluasi diri. Ketiga, buku yang digunakan hanya satu tiap pekan. Pengelompokan unsur-unsur pembelajaran telah ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga peserta didik tidak bingung dalam membawa buku mata pelajaran. Lanjut kekurangannya,
Guru tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013. Pemerintah melihat seolah-olah guru dan peserta didik mempunyai kapasitas yang sama. Maksudnya, guru seolah-olah pasrah dengan keputusan pemerintah. Setuju atau tidaknya, tidak ada yang berhak menghalangi launchingnya kurikulum 2013. Nah, yang kedua, tidak adanya keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Keseimbangan sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional atau UN masih diberlakukan. UN hanya mendorong orientasi pendidikan pada hasil dan sama sekali tidak memperhatikan proses pembelajaran. Nah, hal ini berdampak pada dikesampingkannya mata pelajaran yang tidak diujikan dalam UN. Padahal, mata pelajaran non-UN juga memberikan kontribusi besar untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Nah, Chandra Marleani berpendapat bahwa kurikulum 2013 ibarat memakan rujak. Tidak fokus mana yang dipelajari. Semua campur aduk menjadi satu. Enak emang, tapi tidak bisa membedakan mana mangga dan mana jambu dan sebagainya. Kurikulum sebelumnya ibarat lotis. Peserta didik difokuskan pada mata pelajaran tertentu seperti IPA, matematika, IPS, dan lain-lain. Selanjutnya, pemerintah mengintegrasikan mata pelajaran ilmu pengetahuan atau IPA dan ilmu pengetahuan sosial atau IPS dalam mata pelajaran bahasa Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar. Oke, baiklah. Jadi cukup jawaban dari saya dari 12 pertanyaan telaah kurikulum. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada salah kata atau kurangnya jawaban dari pertanyaan tersebut. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.